Usia muda tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk turut menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Mereka menjadi aktivis, penulis, dan penemu di usia muda. Tebak, pada usia berapa anak-anak ini memulai aktivitas mereka? Louis Braille, Prancis, penemuan huruf Braille untuk tunanetra, usia 16 tahun. Anne Frank, Jerman, penulis diari yang mengabarkan kekejaman perang, usia 13 tahun. Malala Yousafzai, Pakistan, aktivis pendidikan, usia 11 tahun. Melati dan Isabel Wilson, Indonesia, pendiri Bye Bye Plastic Bag, usia 10 dan 12 tahun. Greta Thunberg, Swedia, pelopor gerakan jeda untuk iklim, usia 15 tahun. William Kamkwamba, Malawi, pencipta turbin angin dari barang bekas sebagai sumber listrik. Desa, usia 14 tahun. Perhatikan dua foto berikut ini. Apa yang kalian lihat? Apa perbedaan di antara keduanya? Menurut kalian, adakah masalah yang terlihat di foto kedua? Diskusikan bersama dengan teman-teman lalu tuliskan dalam buku tulis kalian. Bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh sampah? Tuliskan ide-ide kalian di peta berpikir. Kalian juga boleh melengkapi ide kalian dengan gambar. Pantai penuh sampah dapat diatasi dengan menyediakan tempat sampah, mendenda orang yang membuang sampah sembarangan, melarang penggunaan plastik, melakukan kegiatan peduli lingkungan, gotong royong bersih-bersih pantai, penggunaan plastik ramah lingkungan. Bacalah teks ini dengan nyaring, bergantian dengan teman-teman sekelas. Isabel dan Melati Wilson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Adakah kata-kata sulit dalam bacaan Isabel dan Melati Wilson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag, yang belum kalian pahami? Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Bertualang, arti, selalu pergi kemana-mana, tidak suka tinggal di rumah. Petisi, arti, surat, permohonan resmi kepada pemerintah. Sekali pakai, arti, hanya digunakan satu kali kemudian menjadi sampah. Terinspirasi, arti, terilhami. Meremehkan, arti, menganggap tidak penting, tidak berharga, kecil. Untuk menguji pemahamanmu dalam bacaan, Isabel dan Melati Wilson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah Isabel dan Melati Wilson? 2. Di mana kedua bersaudara ini tinggal? 3. Siapa tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi Isabel dan Melati? 4. Apa masalah yang dihadapi oleh Isabel dan Melati? 5. Apa yang mereka lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? 6. Mengapa banyak orang meremehkan usaha Isabel dan Melati? 7. Apakah usaha Isabel dan Melati akhirnya berhasil? Bagaimana caranya? 8. Kami, anak-anak, mungkin hanya 25% populasi dunia. Tetapi kami adalah 100% masa depan. Menurut kalian, apakah maksud pernyataan Melati dan Isabel ini? Ungkapkanlah dalam bahasa kalian sendiri. Setelah membaca lebih cermat teks Isabel dan Melati Wilson, beri tanda centang di kolom yang sesuai dan pikirkan alasannya, ya. Diskusikan dengan teman-teman sekelas. Pernyataan 1. Anak-anak tidak perlu memerhatikan masalah yang ada di lingkungannya. Alasan. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Menurut saya, anak-anak tetap perlu memerhatikan masalah yang ada di lingkungannya karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak sehat atau alam yang rusak akan mengganggu kehidupan warganya. Oleh karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya terbebas dari masalah agar bisa hidup dengan nyaman dan damai. Pernyataan 2. Tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Alasan. Saya tidak setuju bahwa tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Anak-anak juga perlu berkarya di luar sekolah, menekuni hobi, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pernyataan 3. Saya tetap akan menggunakan plastik sekali pakai karena murah dan praktis. Alasan. Saya tidak akan menggunakan plastik sekali pakai meskipun murah dan praktis karena sampah dari plastik ini tidak bisa diurai dalam waktu puluhan tahun dan hanya akan mencemari lingkungan tempat kita tinggal. Tambahan lagi,
Sampah plastik yang terbuang di lautan bisa berbahaya untuk hewan laut jika mereka terbelit, tercekik, atau memakan sampah ini. Bacaan tentang Melati dan Isabel di atas diambil dari buku biografi. Buku biografi adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang menyajikan kisah seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Adapun tokoh yang umumnya dibuatkan biografi, antara lain, tokoh terkenal, orang sukses, ataupun tokoh yang berpengaruh atau inspiratif terhadap masyarakat. Misalnya, pahlawan, pengusaha, penemu, dan sebagainya. Pada umumnya, penulis menuliskan sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan hingga tokoh tersebut meninggal. Selain itu, penulis juga menuliskan berbagai permasalahan yang dihadapi tokoh hingga kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Informasi dalam teks biografi. Umumnya, teks biografi ditulis untuk menceritakan kisah inspiratif dari seorang tokoh agar pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan pembaca. Dengan demikian, terdapat informasi-informasi penting yang disajikan dalam teks tersebut yang harus dipahami oleh pembaca. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks biografi dengan mencatat isi pokok bacaan. Isi pokok bacaan dapat ditemukan dengan menggunakan metode 5W+1H, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan metode tersebut, kamu dapat membuat 6 pertanyaan yang berkaitan dengan teks dan mencoba menyusun jawaban yang sesuai. Metode tersebut dapat membantumu mengumpulkan banyak informasi dengan mudah. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat dibuat berdasarkan metode 5W+1H. A. Siapakah tokoh yang diceritakan dalam teks? B. Di mana tokoh tersebut tinggal? C. Apa masalah yang dihadapi tokoh? D. Kapan tokoh tersebut melaksanakan aksi kepeduliannya? E. Mengapa tokoh tersebut melaksanakan aksi kepeduliannya? F. Bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya?